Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Durga Ramdhani, NPM 2121010136. Baiklah, di sini saya akan memaparkan PPT dari kelompok 7 yang berjudul Kedudukan Al-Quran sebagai Sumber Hukum serta Sunnah dan Fungsinya. Pengertian sumber dan dalil. Hukum kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab masdar al-hukm atau jamaknya masadir al-ahkam. Kata tersebut tidak diketemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan usul fikih klasik. Tiga kata tersebut menjadi istilah para ahli usul fikih baru muncul sekitar abad ke-14 Hijriah atau sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi. Al-Quran. 1. Pengertian etimologis. Kata Al-Quran merupakan isi masdar dan dari fi'il madi, qara'a, yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan, bunting. Kata Al-Qira'ah dan Al-Quran, keduanya merupakan isi masdar dari qara'a, yang artinya pembacaan atau bacaan. 2. Pengertian terminologi. Istilah ahli kalam dalam Al-Quran adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikamiah atau penuh hikmah yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat Al-Nas. Istilah ahli usul fikih dan ahli fikih Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis di mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua memiliki peran yang sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sifat, dan sifat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemaksuman Nabi terjaga dari lahir hingga akhir hayatnya. Kata sunnah ditinjau dari segi lughawi, diambil dari bahasa Arab yang berarti adah atau tradisi dan kebiasaan, di mana tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, buruk, ataupun teruji dan tercela. Dengan demikian, maka sunnah dalam ungkapan lain adalah al-tahrik al-mu'tadah, hasanah kanat al-syiah. Di dalam Al-Quran, kata sunnah disebut secara berulang-ulang baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak. Pengertian menyebutkan kata sunnah dalam Al-Quran pada umumnya menunjukkan pada pengertian lughawi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. 1. Fungsi sunnah sebagai penguat takkid hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsinya ini, menurut hemat penulis, sunnah melakukan takkid penguat atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. A. Menegaskan kedudukan hukumnya seperti dengan sebutan wajib, fardu, dan ungkapan yang sejenisnya. B. Memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang. C. Memperingatkan amaliyah sejarah dawam atau suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang sangat terhadap sesuatu yang dilarang. D. Menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. 2. Fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Dalam fungsinya yang kedua ini, segi-segi tabyin atau penjelas sunnah Al-Quran antara lain A. Mengikat makna-makna yang bersifat lepas yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. B. Mengkhususkan ketetapan yang disebutkan secara umum dalam nas-nas Al-Quran. C. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan dan ketetapan-ketetapan Al-Quran. Fungsi sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.